Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat-sobat dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Bab 266-270. 3 jam kemudian, Lindong menerima telepon dari Fang Zhenguo, Direktur Jenderal Provinsi Jiangnan. Lindong tidak berbicara omong kosong kepadanya dan menceritakan masalahnya secara langsung. Orang-orang dengan latar belakang resmi terlibat dan memintanya untuk mengawasi dan menanganinya. Pada saat yang sama, dia juga menyuruh semua anggota SCC yang tiba di Sucheng untuk menggunakan cara mereka sendiri untuk menekan Lu Jian, orang terkaya di Sucheng, dan Pan Wuye di jalan, hingga mereka kehabisan nafas. Sucheng hanyalah kota kecil setingkat kabupaten. Lu Jian dan Pan Wu hanya memiliki beberapa koneksi di Sucheng, dan mereka tidak dianggap sebagai keluarga terkenal di Sucheng. Menghadapi tekanan dari lebih dari selusin keluarga tingkat kota tetangga, mereka benar-benar tidak mampu melawan dan pingsan ke segala arah. Entah itu bisnis atau wilayah abu-abu, itu bisa mengarahkan mereka langsung ke neraka. Sekitar 1 jam kemudian, kedai teh tempat Lindong berada dipenuhi dengan mobil-mobil mewah. Semuanya adalah mobil mewah seharga puluhan juta. Benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya begitu banyak mobil mewah bermunculan di kota kecil setingkat kabupaten. Lindong juga menerima kabar tersebut saat ini. Dia berdiri dan berkata, "Ayo pergi, orang-orang sudah ada di sini." Lindong memegang tangan Yunsi, dan mereka berjalan di depan, diikuti oleh Fan Tong di belakang. Begitu mereka bertiga keluar, mereka melihat seseorang berlutut dengan rapi di depan pintu kedai teh, dengan 20 atau 30 orang berdiri di sekelilingnya. Fan Tong memandang pria yang berlutut di tanah, matanya melebar, dan dia gemetar karena terkejut. Bukankah ini ketiga pesolek Sucheng dan ayah mereka yang menjebak gorila? Ini semua adalah tokoh terkemuka di Sucheng. Sekarang dia sebenarnya berlutut di sini dan menggigil. Orang bodoh manapun bisa menebak siapa itu karena Fan Tong memandang Lindong tidak jauh di depannya. Kekaguman di hati saya ibarat sungai yang bergelombang, tak ada habisnya. Ibarat sungai kuning meluap dan tak terkendali. Kakak Dong adalah kakak Dong, ini sangat luar biasa. Duduk dan minum teh saja sudah bisa membuat musuh datang dan berlutut di hadapanmu. Lindong mengabaikan orang-orang yang berlutut di tanah, tetapi berkata kepada orang lain yang berdiri, "Terima kasih saudara-saudara telah datang ke sini. Ayo pergi, saya akan menjagamu." "Bos, sama-sama, kami tidak melakukannya apa saja." "Ya, bos, kami hanya ingin bertemu bos, dan kami tidak ada urusan apapun." "Karena kamu di sini, berikan saja wajah Lindong, ayo pergi." Maju ke depan, namun, beberapa orang berjalan ke arahku. Pemimpinnya tidak lain adalah Fang Zhenguo, Kepala Menteri Provinsi Jiangnan. "Halo, Tuan Lin, saya Fang Zhenguo." Dia juga sangat terkejut saat ini, karena Lindong masih terlalu muda, baru berusia sekitar 20 tahun. Tapi pemuda berusia sekitar 20 tahun di depannya ini akan menjadi pemain ke-11 di Tiongkok. Di antara 10 anggota parlemen Tiongkok, manakah yang berusia tidak lebih dari 40 tahun? Sungguh sulit dipercaya Lindong bisa menjadi salah satu dari mereka di usia 20-an. Begitu sampai di puncak, orang ini mempunyai kekuatan yang luar biasa. Dan karena masih sangat muda, potensinya tidak terbatas. Mungkin ke depan ada peluang menjadi anggota parlemen pertama. Jika Anda melayani orang seperti ini dengan baik, Anda akan mendapat banyak manfaat di masa depan.
Lindong juga mengulurkan tangannya untuk menjabat tangan Fang Zhenguo dan berkata, "Halo, Tuan Fang, saya Lindong. Tuan Lin, teman Anda telah dikirim ke rumah sakit untuk perawatan. Dia sangat lemah dan membutuhkan untuk dirawat hingga sehat untuk sementara waktu. Yang lain, bagaimana kita harus menghadapinya?" Fang Zhenguo bertanya. "Direktur Fang, saya berharap dapat menangkap semua orang yang terlibat. Saya tidak ingin situasi penggunaan kekuatan tangan untuk menindas orang biasa terjadi lagi. Seluruh provinsi Jiangnan segera, kita harus mencegah hal ini terjadi lagi." "Terima kasih, Tuan Fang. Saya ingin tahu apakah Tuan Fang punya waktu. Mari kita makan malam santai bersama," Lindong mengajak. Karena pihak lain memberinya cukup wajah dengan melepaskan identitasnya, Lindong bukanlah tipe orang yang bodoh. Kalau begitu, Fang lebih hormat daripada patuh. Bagaimana dia bisa menolak kesempatan untuk lebih dekat dengan Lindong? Bukankah kamu datang ke sini secara langsung hanya untuk meninggalkan kesan baik pada Lindong? Kalau begitu tolong, Tuan Fang, Tuan Lin tolong. Beberapa orang pergi bersama. Anggota SCC di belakang melihat Fang Zhenguo berbicara dengan Lindong. "Sial. Bukankah itu kepala Fang dari provinsi Jiangnan kita?" "Itu benar, bosnya adalah bosnya, dia sangat hebat. Bahkan kepala Fang harus bersikap sopan. Jangan ketinggalan. Sebuah tim yang terdiri dari 20 atau 30 orang yang mengendarai 20 atau 30 mobil mewah dengan cepat mengikuti Lindong. Lindong membawa semua orang pergi, hanya menyisakan Lu Jian, Kong Fan, Pan Wu dan putra-putra mereka yang berlutut di tanah. Lebih jauh lagi, masih banyak orang yang lewat yang menonton. Orang-orang ini semua adalah selebritas di Sucheng. Sekarang berlutut di sini, mereka secara alami akan menarik perhatian orang yang lewat. Tapi orang-orang ini tidak berani terlalu dekat. Kalau tidak akan menyenangkan diselesaikan oleh Qiu Hou. Meski Lindong dan yang lainnya sudah pergi, Lu Jian, Kong Fan, dan Pan Wu tidak berani bangun. Memikirkan apa yang terjadi 1 jam yang lalu, beberapa orang masih ketakutan. "Katakan padaku, siapa yang kalian sakiti anak nakal?" Tidak hanya banyak keluarga besar di seluruh provinsi Jiangnan bersatu untuk menindas kami, tetapi bahkan gubernur provinsi Jiangnan pun muncul. "Kalian anak nakal ingin mati dan tidak membawa kami bersama kamu." Lu Jian mengangkat kepalanya, menamparkan kepala Lu Ziqiang dengan keras, dan bertanya dengan tegas. "Ayah, Aku juga tidak tahu," Lu Ziqiang berkata dengan sedih. "Aku tidak tahu, biasanya aku menyuruhmu untuk berhati-hati dan jangan menyinggung siapapun yang kamu tidak mampu menyinggung perasaannya. Sekarang tidak apa-apa, mari kita semua menunggu untuk mati." Sekarang, Lu Zi gemetar, bertanya dengan suara, "Apa yang harus saya lakukan?" "Berlututlah di sini dan tunggu." "Saudara Kong, apakah kamu tidak menerima informasi apapun di sana?" Pan Wu bertanya pada Kong Fan. Mereka awalnya belalang di tali, kekuatan pribumi lokal di Sucheng, kepentingan mereka saling bersilangan. "Kami belum menerima kabar apapun, kami masih mempersiapkan kedatangan General Manager Fang. Tetapi ketika General Manager Fang tiba, dia meminta saya untuk datang ke sini dan berlutut untuk meminta maaf. Jika saya bisa dimaafkan, ada masih merupakan cara untuk hidup. Jika saya tidak bisa mendapatkannya, kita akan hilang di seluruh Tiongkok." Sebuah pijakan. Kong Fan berbicara dengan suara rendah. Dia tidak tahu apa yang terjadi, tapi kepala Fang secara pribadi mengambil tindakan, jadi masalah ini agak besar. Dan mengingat sikap Direktur Fang barusan, dia masih merasa kedinginan. Apakah pihak lain begitu kuat? Pan Wu sangat ketakutan hingga dia duduk di tanah.
Sudah berakhir, sudah berakhir, sudah sepenuhnya berakhir. Lu Jian juga bergumam pada dirinya sendiri. Ayah, menurutku belum tentu kitalah yang bertanggung jawab atas hal ini. Meskipun kita bertiga biasanya bajingan, kita selalu berada di kota Su. Kita tidak pernah berani main-main di luar kota Su. Siapa di dalam Su ini? Kota punya begitu banyak energi. Mungkin itu lawanmu, Kong Lingwu menganalisis. Ya, saya juga setuju dengan apa yang dikatakan Lingwu. Kita tidak bisa macam-macam dengan orang hebat di Sucheng. Ayah, kamu telah berbuat salah padaku. Ini sama sekali bukan salah kami. Lu Ziqiang juga berkata dengan sedih. Lalu siapa pihak lainnya? Mengapa kamu melakukan ini? Kami belum tahu, tunggu saja, pihak lain pasti akan kembali, dan kami akan membicarakannya setelah kami mengetahui masalahnya. Kita terus berlutut seperti ini, kalau tidak, apa lagi yang bisa dilakukan? Lin Dong membawa semua orang ke restoran Ju Laikxiang, memesan kamar secara langsung, dan membeli pesanan untuk reuni kelas. Lin Dong, Yun Si, Fan Tong dan Fang Zhenguo duduk satu meja dengan beberapa tokoh inti dari Provinsi Jiangnan yang dipimpinnya. Anggota SCC lainnya duduk bersama di 3 meja. Bagi mereka, selama mereka bisa melihat Lin Dong dan meninggalkan sedikit kesan padanya, kunjungan ke Sucheng kali ini tidak akan sia-sia. Terlebih lagi, saya juga bertemu dengan Direktur Fang. Ini adalah pemimpin terbesar mereka di Provinsi Jiangnan. Dia layak menjadi sosok setingkat bos yang bisa mendapatkan tanggapan dari kedua bos hanya dengan beberapa kata. Bahkan Ketua Menteri Provinsi Jiangnan pun harus bersikap sopan. Bahkan jika ketiga bos SCC datang, mereka tidak akan pernah menerima rasa hormat seperti itu dari Kepala Fang. Bagaimanapun, Fang Zhenguo adalah sosok generasi ayah mereka. Meski statusnya tidak sebaik ayah dari 3 bos, dia tidak akan pernah bersikap sopan kepada seorang junior. Hanya bisa dikatakan bahwa identitas Lin Dong memang terlalu misterius. Di meja makan, Lin Dong juga mengobrol menyenangkan dengan Fang Zhenguo. Sedangkan yang lainnya, kecuali Yun Si, mereka semua sedikit gemetar. Salah satunya adalah Gubernur Provinsi Jiangnan, dan yang lainnya adalah anggota cadangan Tiongkok. Semuanya berada di luar jangkauan mereka. Fang Zhenguo lebih baik, bagaimanapun juga, dia selalu berhubungan dengannya, tapi ini adalah pertama kalinya mereka bertemu Lin Dong, anggota cadangan. Level mereka belum di level anggota parlemen, dan di level tertinggi mereka hanya bisa berhubungan dengan tokoh di tingkat provinsi. Oleh karena itu, mereka hanya bisa sesekali menggemakan percakapan keduanya dengan wajah tersenyum. Yun Si merasa sangat bangga saat dia melihat Lin Dong mengobrol dan tertawa dengan pukulan besar ini. Meskipun dia tidak peduli apakah Lin Dong miskin atau kaya, bukan siapa-siapa atau orang besar. Tapi semakin baik Lin Dong, semakin cerdas dia, dan dia tentu saja bahagia. Siapa yang tidak ingin suaminya menjadi pahlawan yang tak tertandingi? Dia benar-benar ingin berterima kasih kepada Jiang San. Jika tidak, dia mungkin tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk bersama Lin Dong seumur hidupnya. Orang yang paling pendiam di seluruh meja adalah Fan Tong. Seseorang yang berada di lapisan bawah masyarakat tiba-tiba duduk satu meja dengan Direktur Provinsi Jiangnan. Tekanannya bisa dimaklumi. Meskipun Lin Dong mengetahui situasi Fan Tong, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Hal semacam ini tidak dapat diselesaikan dengan beberapa kata penghiburan. Fan Tong perlu lebih banyak berhubungan dengan orang-orang ini di masa depan agar bisa berubah secara perlahan. Contoh paling sederhana adalah Zhao Xuan. Di masa lalu, dia adalah manajer lobi Golden Leaf Hotel. Tetapi jika dia duduk satu meja dengan Fang Zhenguo, dia pasti akan merasa panik.
Kini setelah beberapa bulan pelatihan ini, dana ratusan miliar telah mengalir, dan Donglai Capital yang bernilai triliunan telah dikuasai. Dia perlahan mengembangkan momentumnya. Jika dia duduk di sini sekarang, dia pasti bisa bergaul dengan semua orang tanpa merasa terkekang sama sekali. Setelah memberi hormat pada semua meja di sini, Lindong berkata, "Tuan Fang, saya punya beberapa teman sekelas di sana. Saya akan pergi dan melihat-lihat lalu kembali. Kalian bisa menikmatinya dulu." "Silakan, tidak perlu. Tinggalkan kami sendiri," Fang Zhenguo berkata dengan sopan. Lindong membawa Yunxi dan Fan Tong kembali ke kamar pribadi tempat mereka makan siang. Para siswa masih sangat bersemangat. Dia tidak tahu bahwa hanya dalam satu sore, seluruh kota Su bisa dijungkir balikkan. Setelah Fang Zhenguo memerintahkan penyelidikan ketat terhadap gorila Zhou Wei, semua orang ketakutan, takut mereka akan terlibat. Orang-orang yang pernah berurusan dengan Lu Jian dan Pan Wu, baik dalam bisnis atau di wilayah abu-abu, segera mengeluarkan pernyataan untuk melepaskan diri dari hubungan mereka. Ini jelas pertama kalinya puluhan keluarga di seluruh provinsi Jiangnan bersama-sama memberikan tekanan. Jika mereka tidak berhati-hati, mereka pasti akan hancur. Melihat Lindong masuk, semua orang menyambutnya dengan hangat. "Bos Lin, ayo duduk. Aku menunggumu, Bos Lin, kamu kembali." Semua orang menunggumu. Ada yang harus dilakukan hari ini. Saya datang ke sini hanya untuk memberitahu Anda bahwa saya tidak punya waktu untuk menemani Anda malam ini. Semua orang bisa makan enak dan bersenang-senang. Jika Anda punya kesempatan untuk datang ke Jiangcheng, pastikan untuk menghubungi saya bersulang untukmu minuman ini. Lindong memegang gelas anggur, berkata, "Bos Lin, Anda sangat sopan. Tolong bantu kami teman sekelas di masa depan." "Ya, Tuan Lin, bisnis Anda sangat besar. Jika saya menemukan Anda di masa depan, jangan katakan Anda tidak mengenal kami." Teman sekelas yang pecundang, "Tuan Lin, bisnis Anda begitu besar, ingin mencari pekerjaan, Anda dapat menghubungi saya dalam beberapa hari. Jika Anda memiliki proyek bagus, jika Anda ingin saya berinvestasi, Anda dapat menghubungi saya." "Terima kasih, Tuan Lin." "Oke, semuanya bangun dan berteriak bersama." Lindong juga meminum minuman di cangkir di tangannya. Meski minum sedikit alkohol tidak akan berpengaruh sama sekali. Tapi karena dia harus mengemudi nanti, dia pikir lebih baik tidak minum. Dia masih memahami prinsip mengemudi tanpa minum dan minum tanpa mengemudi. Dan dalam kapasitasnya saat ini, jika dia mengatakan ada anggur di dalam cangkir, maka itu adalah anggur. Lindong selesai bersulang dan hendak berbalik dan pergi. Pintu kamar pribadi terbuka. Fang Zhenguo masuk. "Halo, teman sekelas, saya teman Xiao Yulin, Fang Zhenguo. Saya mampir untuk bersulang untuk Anda." Setelah Fang Zhenguo selesai berbicara, dia meminum semua anggur di dalam cangkir. Namun, tidak ada seorang pun di seluruh ruangan pribadi yang mengangkat gelas. Semua orang memandang Fang Zhenguo dengan sedikit kebingungan. Mereka semua merasa orang ini begitu familiar. Seolah-olah mereka pernah melihatnya di suatu tempat, tapi untuk beberapa saat aku tidak bisa mengingatnya. Kamu, apakah kamu, Fang, Direktur Fang?" Waktu sebelum akhirnya menyelesaikan kalimatnya. "Saya Fang Zhenguo." Fang Zhenguo menjawab sambil tersenyum. Semua orang merasa pusing. Hanya ada satu kepala suku yang bernama Fang Zhenguo. Itu adalah pemimpin tertinggi seluruh provinsi Jiangnan, Kepala Provinsi Fang Zhenguo. Ini adalah karakter yang hanya bisa mereka lihat di TV.
Sekarang ia tampak hidup di depan Anda. Pantas saja orang ini terlihat familiar. Ternyata saya sering melihatnya di TV. Kepala Fang sebenarnya memanggil Lindong Lin Xiaoyu. Dia bahkan datang ke sini untuk bersulang untuk semuanya hanya untuk Lindong. Hal ini membuat mereka merasa tersanjung dan sangat bangga pada saat yang bersamaan. Terlepas dari alasannya, berapa banyak orang di seluruh provinsi Jiangnan yang dapat disulang secara pribadi oleh Fang Zhenguo, Ketua Menteri Provinsi Jiangnan. Saat ini, keraguan muncul di benak setiap orang. Apa yang dialami Lindong dalam 3 tahun terakhir? Dia tidak hanya berubah dari seorang bocah miskin yang mengantarkan makanan menjadi seorang kaya dengan kekayaan bersih miliaran atau bahkan ratusan juta, tetapi dia juga memiliki hubungan pribadi yang baik dengan Gubernur Provinsi Jiangnan, Fang Zhenguo. Sungguh luar biasa, setiap orang yang sadar kembali baru saja duduk setelah memberi hormat kepada Lindong, dan sekarang mereka semua berdiri lagi. Presiden Fang sangat sopan, bagaimana kami bisa meminta Anda untuk menghormati kami? Kami harus menghormati Anda. Ya, kami harus menghormati Anda. Semuanya ambil gelas anggur dan bersulang untuk Presiden Fang. Makan itu memakan waktu lebih dari 2 jam untuk selesai. Lindong meminta yang lain untuk kembali, dan dia bisa menangani sisanya sendiri. Fang Zhenguo juga kembali ke Jiangcheng. Lindong Chai perlahan pergi ke rumah sakit untuk menjemput gorila itu. Arah akhir masalah ini masih bergantung pada keputusan gorila. Sesampainya di rumah sakit, Lindong menemukan bangsal gorila. Setelah dirawat seharian, semangat gorila tersebut sudah banyak pulih. Namun masih banyak luka tersembunyi di tubuhnya yang membutuhkan waktu untuk dirawat secara perlahan. Gorila yang terbaring di tempat tidur masih sedikit bingung. Ketika mereka membawanya keluar, dia mengira dia akan dikirim ke jalan. Akibatnya, dia akhirnya dilarikan ke rumah sakit. Dia masih belum mengetahui apa yang terjadi. Baru setelah dia melihat Lindong dan yang lainnya masuk, dia tiba-tiba menyadari bahwa saudara Dong pasti telah menyelamatkannya. Jika tidak, dia tidak akan memikirkan orang lain yang akan menyelamatkannya. Saudara Dong, seorang pecundang, teriak gorila itu dengan penuh semangat. Gorila, bagaimana perasaanmu? Tanya Lindong. Gorila, kamu akhirnya keluar. Haha, kita bertiga akhirnya bersama lagi. Fantong pun berkata dengan penuh semangat. Berjalan mendekat dan memeluk gorila itu erat-erat. Terima kasih, Fantong. Terima kasih kakak Dong, kata gorila dengan mata merah. Saat tumbuh dewasa, dia puas dengan kedua bersaudara ini. Jangan berterima kasih padaku. Jika kamu ingin berterima kasih padaku, terima kasih saja pada kakak Dong. Kakak Donglah yang menyelamatkanmu. Aku tahu. Terima kasih saudara Dong. Kita semua bersaudara. Jangan terlalu sopan. Gorila itu melihat Yunsi di sebelah Lindong dan bertanya, kamu? Apakah kamu Dewi Yunsi? Halo, teman sekelas Zhou Wei. Sapa Yunsi? Sekarang aku akan memanggilmu kakak ipar. Dewi Yun sekarang adalah pacar kakak Dong, kata Fantong. Halo kakak ipar, teriak gorila sambil tersenyum. Kakak Dong sangat senang menemukan Yunsi sebagai pacarnya, dan dengan tulus mendoakan yang terbaik untuk kakak Dong dan Yunsi. Gorila, apakah kamu masih bisa pergi? Tanya Lindong. Saudara Dong, tidak masalah, aku baik-baik saja sekarang. Bersihkan dulu dan ikut aku. Mengenai masalah kamu yang dirugikan, pada akhirnya terserah padamu untuk memutuskan. Saudara Dong, kita akan membicarakannya ketika kita sampai sana dulu. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Silakan, jangan takut,
saudara Dong akan mendukungmu. Lindong mengambil gorila itu dan kembali ke kedai teh. Sesampainya di tempat itu, mereka turun dari mobil. Lindong dan Yun Si berjalan di depan, dan Fan Tong mengikuti di belakang sambil menopang gorila tersebut. Lu Jian dan kelompoknya masih berlutut di tempat. Meski kaki mereka sudah mati rasa, mereka tidak berani bangun. Energi orang yang menyerang mereka kali ini begitu kuat hingga membuat orang putus asa. Kepala Fang berkata secara pribadi bahwa jika mereka tidak dimaafkan oleh pihak lain, tidak akan ada tempat bagi mereka di seluruh Tiongkok. Lindong dan yang lainnya berjalan mendekati Lu Jian dan rombongannya. Gorila itu tampak sedikit bersemangat saat melihat ketiga pemuda itu. Ketiga orang inilah yang membuatnya mengalami mimpi buruk selama setengah tahun. Dia bermimpi berkali-kali untuk mencabik-cabik sampah ini. Lihat ke atas dan lihat. Apakah kamu kenal orang ini? Lindong berkata dengan dingin. Lu Jian dan yang lainnya mengangkat kepala dan memandang Lindong dan yang lainnya. Semua orang menggelengkan kepala, menandakan bahwa mereka tidak mengenal Lindong atau yang lainnya. Tuan muda ini, sepertinya kami tidak saling mengenal. Saya ingin tahu di mana kami telah menyinggung perasaan Anda. Saya di sini untuk meminta maaf kepada Anda. Benarkah? Tanyakan pada anak-anakmu. Mereka telah melakukan begitu banyak hal buruk, dan mereka mungkin tidak dapat mengingatnya untuk sementara waktu. Biarkan mereka memikirkannya. Kamu bajingan, apa yang telah kamu lakukan? Mengapa kamu tidak segera meminta maaf? Lu Jian menamparkan kepala Lu Ziqiang dan berkata dengan keras. Maaf, Tuan Muda, kami telah menyinggung Anda dalam beberapa hal. Jadi kami meminta maaf kepada Anda dan meminta Anda untuk menyelamatkan kami sekali. Lu Ziqiang bersujud dan berkata. Kong Fan dan Pan Jie juga bersujud dan meminta maaf. Tidak ada gunanya meminta maaf padaku. Gorila, aku serahkan padamu. Kamu dapat melakukan apapun yang kamu mau. Kakak Dong akan mendukungmu. Bahkan jika kamu membunuh mereka sekarang, Kakak Dong akan memastikan bahwa kamu baik-baik saja. Gorila itu berkata kepada Fan Tong. Dia melangkah maju dengan bantuan. Kamu masih mengingatku kan? Kata gorila itu sambil tersenyum garang. Lu Ziqiang dan yang lainnya memandangi gorila itu. Mereka benar-benar tidak dapat mengingat kapan mereka mengenal pria ini. Pertama, gorila telah banyak berubah sejak setengah tahun yang lalu sehingga orang tuanya pun mungkin tidak mengenalinya sekarang. Kedua, insiden gorila hanyalah salah satu dari sekian banyak kejahatan yang mereka lakukan, dan itu sama sekali bukan masalah besar bagi mereka. Kalau begitu izinkan saya mengingatkan Anda, setengah tahun yang lalu, kalian bertiga menggoda seorang gadis di jalan Kiaosi. Saya memukuli Anda untuk menyelamatkan gadis itu. Pada akhirnya, Anda didakwa melakukan pemerkosaan dan cedera yang disengaja. Dan Anda dijatuhi hukuman. 15 bertahun-tahun kemudian, Anda telah menjadi pahlawan yang menyelamatkan orang. Sungguh ironi. Kamu, apakah kamu orang yang menjaga lokasi pembangunan? Kata Lu Ziqiang sambil menunjuk ke arah gorila. Ketika gorila mengatakan ini, mereka bertiga langsung teringat. Lagi pula, mereka bertigalah yang bekerja keras untuk mencapai hal ini. Benar, akulah yang mengawasi lokasi pembangunan. Tapi sekarang peran kita telah terbalik. Katakan padaku, bagaimana aku bisa membalas kebaikanmu? Kata gorila itu sambil mencibir. Pah. 3 suara berturut-turut terdengar, bukan gorila yang mengambil tindakan. Sebaliknya, Lu Jian, Kong Fan, dan Pan Wu mengambil tindakan dan langsung menamparkan putra mereka. Mereka bertiga mengumpat pada saat yang sama. Kamu bajingan, sungguh hal baik yang telah kamu lakukan.
Mengapa kamu tidak bersujud dan meminta maaf? Dasar pemborosan, hasil akhir dari masalah ini. Semua orang masuk untuk merasakan kehidupan gorila. Gorila siap masuk dan menghajar mereka kapan saja setelah pulih dari luka-lukanya, dan akan berhenti ketika amarahnya mereda. Pada saat itu, kejahatan mereka perlu diselidiki secara hati-hati dan kemudian dihukum. Lindong merasa bahwa mereka setidaknya harus dijatuhi hukuman seumur hidup dan membiarkan mereka menghabiskan sisa hidup mereka di sana, agar tidak terus menyakiti orang lain ketika mereka keluar. Tentu saja, akan lebih baik jika Anda memiliki peluru yang cukup. Van Tong tinggal di Sucheng untuk memulihkan diri bersama gorila, dan kemudian pergi mencari Lindong setelah lukanya sembuh. Ketika Lindong hendak kembali ke Jiangcheng, dia menerima telepon. Itu adalah General Manager Tiongkok, Song Simin dan Tuan Song. Dia memberitahu Lindong bahwa sekarang Dark Corner dapat menggunakan medan magnet dan tidak lagi takut pada kerajaan elang, dan Lindong tidak perlu lagi bersembunyi. Minta Lindong untuk bergegas ke Kyoto dalam waktu 3 hari dan mengumumkan sesuatu. Lindong tidak punya pilihan selain segera membawa Yunxi ke Kyoto. Dia merasa apa yang dikatakan Tuan Song akan sangat penting baginya. Setelah Lindong dan Yunxi kembali ke Jiangcheng, mereka langsung terbang ke Kyoto. Karena Tuan Song memintanya untuk bergegas ke Kyoto dalam waktu 3 hari, pasti ada sesuatu yang sangat penting. Setelah tiba di Kyoto dan mengantar Yunxi pulang, Lindong menelepon Song Simin kembali dan mengatakan bahwa dia telah tiba di Kyoto. Song Simin mengirim seseorang untuk menjemput Lindong. Halamannya masih sama luasnya seperti sebelumnya. Lindong membuka pintu dan masuk. Song Simin masih menunggunya di kursi halaman dengan mata tertutup. Bedanya, cicit Song Simin, Song Jia, tidak ada di sini kali ini, dan yang ada hanya Song Simin. Tuan Song, Lindong berteriak dengan hormat. Untuk lelaki tua legendaris ini, Lindong sangat mengaguminya, baik dari segi kekuatannya sendiri maupun kontribusinya terhadap Tiongkok. Datang, jawab Song Simin dengan mata terpejam. Ya, masuk ke dalam dan keluarkan bangku dan duduk. Oke. Setelah Lindong mengatakan itu, dia masuk ke kamar, mengeluarkan bangku dan duduk di sebelah Song Simin. Lindong, karena kamu telah mencapai tingkat kekuatan ini, ada beberapa hal yang harus kamu ketahui. Tuan Song, tolong beritahu saya, apa pendapatmu tentang situasi Tiongkok saat ini? Lindong berpikir sejenak dan berkata, sebagai salah satu dari 2 kerajaan besar, situasi Tiongkok secara alami sangat baik. Situasi yang baik hanyalah fenomena yang dangkal. Faktanya, Tiongkok sedang dalam arus bawah dan bergejolak. Mungkinkah? Lindong sedikit bingung, bertanya dengan kaget. Sebagai salah satu dari 2 kerajaan besar, Tiongkok adalah satu-satunya negara yang mampu bersaing dengan kerajaan elang saja. Jika itu masalahnya, bukankah kerajaan elang sudah mengambil tindakan sejak lama? Begitu kerajaan hegemonik seperti kerajaan elang memiliki peluang untuk menggulingkan Tiongkok, ia tidak akan pernah melepaskan kesempatan ini. Kerajaan elang telah lama ingin menjadi penguasa dunia ini, tetapi Tiongkok telah membatasinya. Meskipun aku ingin memberitahumu bahwa itu tidak mungkin. Tapi itu memang fakta. Alasan mengapa keadaan masih tenang sekarang adalah karena aku belum mati. Begitu aku mati, Tiongkok potongan lemak ini, kerajaan elang ingin melakukannya rebut kepala besar, dan beberapa negara dan pasukan lainnya juga ingin mengambil alih, kata Song Simin dengan suara rendah. Tuan Song, apakah Anda? Lindong terkejut dan menatap Song Simin.
Dia dengan hati-hati merasakan nafas lelaki tua itu dengan kekuatan mentalnya. Song Simin tidak menghentikannya dan membiarkan Lindong melakukan apapun yang dia inginkan. Segera Lindong merasakan tubuh Song Simin seperti matahari yang terik, terbakar dengan ganas. Auranya begitu kuat sehingga Lindong, seorang pria kuat yang telah melampaui puncak peringkat naga, merasa gemetar. Namun di saat yang sama, Lindong juga merasakan aura Song Simin berangsur-angsur menurun seiring berjalannya waktu di tubuh yang terbakar seperti terik matahari ini. Dan ini merupakan penurunan yang tidak dapat diubah. Seperti halnya kelahiran, usia tua, penyakit, dan kematian seseorang. Semua orang melewati fase ini. Lindong memandang Song Simin dengan mata terbelalak. Orang tua legendaris di Tiongkok ini sebenarnya mendekati akhir hayatnya. Ini, Lindong merasa agak sulit menerimanya. Orang tua ini mengabdikan hidupnya untuk Tiongkok. Dia memimpin Tiongkok dari negara yang ditindas hingga mencapai puncaknya saat ini, menjadi salah satu dari dua kerajaan terbesar di dunia, dan bertransformasi dari mangsa menjadi pemburu. Prestasi tersebut bisa dikatakan belum pernah diraih oleh siapapun di dunia. Dia seperti jarum ajaib Dinghai di Tiongkok. Selama dia ada di sini, tidak ada seorang pun, termasuk Kerajaan Elang, yang berani mengambil risiko dengan Tiongkok. Inilah kekuatan jera orang tua ini. Dan kini lelaki tua ini akan mengakhiri kehidupan legendarisnya. Mata Lindong sedikit merah. Mereka telah belajar tentang tindakan heroik lelaki tua itu sejak mereka masih muda. Bagaimana beliau memimpin negara kecil dan lemah seperti Tiongkok selangkah demi selangkah menjadi negara besar dan kuat seperti saat ini. Selama periode ini, dia mengalami begitu banyak bahaya. Begitu banyak krisis hidup dan mati, dan banyak cedera. Tuan Song adalah pahlawan seluruh Tiongkok, tapi yang dia lihat sekarang adalah para pahlawan juga mengalami hari-hari senjanya. Lindong, kamu tidak perlu bersedih. Hari ini akan terjadi pada semua orang. Aku telah hidup selama 120 tahun, yang jauh melampaui masa hidup orang biasa. Aku tidak takut mati. Tapi jika saya mati, tidak akan ada seorang pun di Tiongkok. Ini dapat mengintimidasi semua pihak, yang akan membuat seluruh Tiongkok menjadi pasif. Saya tidak ingin ini terjadi, jadi saya berlama-lama. Bertahun-tahun pembangunan, tidak bisakah Tiongkok melindungi dirinya sendiri? Tanya Lindong. Jika medan magnet tidak meluas begitu cepat, hal itu mungkin saja terjadi. Sekarang medan magnet hampir mengelilingi seluruh Tiongkok. Ini bukan hanya perlindungan agar pihak lain tidak dapat mengancam Tiongkok, tetapi juga merupakan sangkar. Tiongkok tidak dapat mengancam yang lain. Saat ini, itu membutuhkan pencegahan dari kekuatan tempur tertinggi seseorang. Ada 3 penjaga di seluruh Tiongkok, termasuk saya, yang merupakan yang terkuat di daftar dewa. Dan ada 7 orang seperti Anda yang termasuk dalam daftar dewa setengah langkah. Orang-orang bersama-sama membentuk organisasi tertinggi di Tiongkok, Dewan Tiongkok. Selain itu, Tiongkok juga memiliki organisasi rahasia yang terdiri dari peringkat teratas naga, grup naga, kekuatan tempur akhir Tiongkok. Dan Kerajaan Elang memiliki 4 di permukaan. Sebenarnya ada 1 penjaga lagi, yaitu 5 penjaga. Jumlah daftar dewa setengah langkah lebih dari 2 kali lipat dari Huaxia masalah latar belakang. Bagaimanapun, Huaxia baru bangkit selama beberapa dekade. Sekarang mereka masih hidup, jadi saya tidak berani mengambil tindakan. Kekuatan lain akan mencium bau amis dan ingin menggigitnya, dan Tiongkok akan berada dalam bahaya besar. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Lindong, dia tidak dapat memahaminya. Kerajaan sebesar itu sebenarnya dibawa oleh seorang lelaki tua yang berusia lebih dari 100 tahun.
Begitu orang tua itu meninggal, bangunannya akan runtuh. Pada saat itu, seluruh Tiongkok akan menghadapi erosi dari berbagai kekuatan yang dipimpin oleh Kerajaan Elang. Mungkin Tiongkok akan menjadi tempat kekacauan berikutnya. Karena negeri kekacauan dulunya merupakan kekuatan besar, Kerajaan Hedong. Itu dicabik-cabik oleh Kerajaan Elang dan menjadi tempat kacau seperti sekarang ini. Keluarga kerajaan yang ditinggalkan oleh Kekaisaran Hedong membentuk perkumpulan naga hitam, kelompok tentara bayaran terbesar di dunia saat ini. Meski garis keturunannya tetap terjaga, namun betapa menyakitkannya menyaksikan bekas tanah air Anda terkikis dan orang-orang sebangsa Anda disiksa dan dibunuh. Tidak, hal seperti ini tidak boleh terjadi. Inilah kerabat, teman, dan teman-temannya. Lindong tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Sebelum saya mati, Tiongkok membutuhkan seseorang untuk menggantikan saya dan menjadi jarum ajaib Tiongkok untuk mengintimidasi semua pihak. Dan orang ini, saya optimis terhadap Anda, Lindong. Lindong terkejut. Dia tidak menyangka Tuan Song begitu optimis terhadapnya. Dia memang punya kepercayaan diri untuk melakukan hal ini. Tapi itu karena dia tahu dia punya sistemnya. Selama ada sistem, orang lain perlu mengandalkan bakat dan kerja keras, sedangkan dia hanya perlu mengeluarkan uang. Dia hanya membutuhkan poin Senhao yang cukup untuk mengabaikan hambatan yang membutuhkan waktu bertahun-tahun atau bahkan 10 tahun bagi orang lain untuk menerobosnya. Selanjutnya, Donglai Capital akan menyebarkan bisnisnya ke seluruh dunia. Ketika saatnya tiba, uang akan dibelanjakan semakin cepat, dan poin Senhao akan terus berkembang pesat. Tidak butuh waktu lama baginya untuk meningkatkan kekuatan fisik dan mentalnya ke level dewa. Dan itu bisa terus ditingkatkan. Song Simin juga akan dilampaui olehnya. Tapi dia tidak mengerti, bagaimana Song Simin bisa yakin melakukan ini. Tidak peduli dari aspek apapun, ini bukan gilirannya. Tuan Song, apakah Anda tidak bercanda? Bagaimana saya, Lindong, bisa begitu mampu? Sekarang saya hanya setengah langkah dalam daftar dewa. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menerobos langkah ini lagi pula. Masih ada 2 penjaga tingkat daftar dewa di Tiongkok. Lagi pula. Ini bukan giliranku, kata Lindong serius. Lindong, kamu tidak perlu meremehkan dirimu sendiri. Aku telah mempelajari resumemu. Kamu memang orang paling berbakat yang pernah kulihat. Memiliki kekuatan seperti itu di usiamu benar-benar sebuah keajaiban. Mungkin kamu hanya untuk ini era. Saudari, saya harap Anda tidak bersantai dan terus menciptakan keajaiban. Prefektur Chuxiong telah mencapai puncaknya. Bakatnya hanya dapat mendukungnya sejauh ini. Dan Sue Gang, jika dia diberi waktu 10 tahun lagi, dia mungkin mempunyai kesempatan untuk berkembang hingga saat ini. Tapi saya tidak bisa bertahan 10 tahun. Saya masih bisa bertahan untuk Anda selama 1 tahun. Setelah 1 tahun, saya akan kehabisan minyak dan Tiongkok harus bergantung pada Anda untuk mendukungnya. Song Simin membuka matanya dan menatap Lin. Kata Dong. Lindong bisa merasakan harapan dan harapan di mata Song Simin. Dia tidak ingin mengecewakan lelaki tua yang mengabdikan hidupnya untuk Tiongkok dan meninggalkan dunia ini dengan penyesalan. Jangan khawatir, Tuan Song, China adalah kampung halaman saya. Saya memiliki kerabat dan teman di sini. Lindong akan terus bekerja keras dan tidak akan membiarkan siapapun menempati 1 inci pun tanah di sini. Lindong juga menjawab dengan serius. Oke, hahaha. Huaxia akhirnya memiliki penggantinya. Mulai sekarang, Anda akan menjadi anggota parlemen Tiongkok yang ke-11 dan berhak menentukan arah Tiongkok. Saya akan mengurus semuanya.
Sebagai untuk bergabung saya pikir prosedur parlementer tidak diperlukan untuk saat ini. Anda terlalu muda sekarang dan akan dihancurkan oleh angin. Lebih baik tetap bersikap rendah hati agar tidak menjadi sasaran. Ya, dengan hormat, inilah yang dia inginkan. Sekarang dia merasa ini bukan waktunya untuk diekspos. Menghadapi para penjaga di daftar dewa, Lindong tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Tapi segera, poin Senhao telah mencapai lebih dari 1000. Tidak akan lama lagi Anda bisa masuk ke daftar dewa dan menjadi wali. Lindong, dunia ini tidak sesederhana yang kamu kira. Kedua kerajaan bukanlah kekuatan yang paling kuat. Ada beberapa keluarga besar dengan akar yang kuat di dunia yang telah ada selama ratusan tahun. Mereka bersembunyi secara rahasia dan bahkan mengendalikan puluhan orang, negara-negara kecil, beberapa negara besar, dan bahkan beberapa negara besar adalah boneka mereka. Lindong memandang Song Simin dengan kaget. Dia mendapat terlalu banyak informasi hari ini. Beberapa di antaranya membuatnya tidak bisa bereaksi. Satu keluarga menguasai lusinan negara kecil dan beberapa negara besar. Apakah negara-negara besar pun hanya boneka? Bagaimana ini bisa terjadi? Informasi ini benar-benar di luar pemahamannya. Dia selalu percaya bahwa negara adalah unit kekuasaan terbesar. Keluarga hanya bisa berada di bawah negara. Tapi sekarang Tuan Song benar-benar memberitahunya bahwa satu keluarga bisa menguasai puluhan negara. Dan menurut Tuan Song, ada lebih dari satu keluarga seperti itu. Apakah ada keluarga seperti itu di Tiongkok? Lindong punya pertanyaan seperti itu di benaknya. Song Lao, bagaimana dengan Tiongkok kita? Lindong bertanya. Ya, ada banyak keluarga tersembunyi di Tiongkok. Hanya saja kekuatan militer Tiongkok di masa lalu cukup kuat untuk menghalangi mereka sepenuhnya, sehingga mereka tidak berani keluar sesuka hati. Senjata akan segera dimusnahkan. Keluarga-keluarga ini akan mulai bermunculan. Sayangnya, masalah internal dan eksternal. Song Simin menghela nafas. Song Lao, mereka harus dianggap sebagai bagian dari Tiongkok kita. Bukan? Mengapa mereka tidak membantu kita melawan musuh asing? Tetapi apakah mereka akan menjadi kekhawatiran internal Tiongkok? Begitu Tiongkok ditembus, hidup mereka tidak akan mudah, bukan? Lindong sedikit bingung bertanya. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa keluarga-keluarga yang bersembunyi dalam kegelapan ini menjadi kekhawatiran internal Tiongkok. Kita semua berada di perahu yang sama. Suatu ketika kapal besar Tiongkok terbalik. Tak seorang pun di kapal akan mengalami masa-masa yang mudah. Aduh, kamu tidak mengerti. Faktanya, keluarga-keluarga ini. Lindong pergi dari Tuan Song. Hari ini dia bersentuhan dengan sisi dunia yang tersembunyi. Menurut Tuan Song, ada banyak keluarga berkuasa yang bersembunyi dalam kegelapan di dunia. Dan mereka mengendalikan banyak negara dan sumber daya. Mereka memiliki sejarah yang panjang, landasan yang kuat, dan pengaruhnya bahkan telah merambah ke banyak negara besar. Ada juga banyak keluarga tersembunyi di Tiongkok. Keluarga-keluarga ini diwarisi dari Tiongkok kuno. Ketika Tiongkok diserang oleh negara lain, mereka tidak bersatu untuk melawan. Faktanya, mereka tidak memiliki rasa memiliki terhadap Tiongkok. Dalam pandangan mereka, semakin kacau Tiongkok, semakin besar kepentingan mereka. Namun kemudian, di bawah kepemimpinan Song Simin, Tiongkok masuk ke dalam jajaran kekaisaran dan merumuskan serangkaian undang-undang untuk mengekang rakyat Tiongkok. Karena kekuatan Tiongkok yang kuat, mereka tidak lagi berani melakukan kesalahan dan hanya bisa bersembunyi di kegelapan. Namun, mereka adalah kelompok orang yang paling berharap Tiongkok bisa ditembus. Karena sistem hukum Tiongkok terlalu ketat dan semua orang setara,
Bahkan jika orang yang berkuasa membunuh orang biasa yang mereka anggap semut, dia akan diberi sanksi oleh pejabat Tiongkok. Ini adalah hal yang paling tidak dapat diterima bagi mereka. Dalam keluarga tersembunyi ini, hierarkinya sangat ketat, dan anggota keluarga langsung memiliki kekuasaan hidup dan mati atas bawahannya. Dengan kata lain, mereka masih menganut sistem kuno. Para bangsawan mempunyai hak untuk berurusan dengan rakyat jelata. Hal ini sepenuhnya bertentangan dengan filosofi Tiongkok dalam mengatur negaranya. Saat ini, dalam lingkup kekaisaran Tiongkok, tidak ada pepatah yang mengatakan bahwa ada orang yang lebih unggul. Tidak peduli siapa itu, sekali mereka melanggar hukum, mereka harus dihukum. Karena perluasan medan magnet, ancaman senjata termal skala besar Tiongkok telah berkurang, dan keluarga-keluarga tersembunyi ini mulai bersiap menghadapi kemunculan dunia. Lindong tidak bisa membayangkannya, jika orang-orang ini dibiarkan menguasai Tiongkok, kekacauan seperti apa yang akan terjadi di Tiongkok secara keseluruhan. Warga sipil tidak akan memiliki hak asasi manusia. Orang-orang yang mengira dirinya bangsawan ini akan menjadi semakin tidak bermoral. Sekarang, kecuali Tiongkok, tempat lain di dunia, termasuk Kerajaan Elang, sebenarnya menerapkan konsep ini pada tingkat yang lebih besar atau lebih kecil. Itu tidak begitu jelas. Tidak, dia harus mencapai titik di mana dia dapat menghalangi semua kekuatan secepat mungkin. Pertahankan tanah suci Tiongkok saat ini. Bersambung.